Oke, jadi integral rangkap, kita mulai dari yang ini ya, yang simple. Ini kok nggak ada tempat menjawabnya ya, jadi agak sempit. Nggak apa-apa, kita bisa mulai sekarang. Kita disuruh mencari luas area. Nah, jadi kita kalau bicara soal integral rangkap, ini kan fungsinya macam-macam. Makanya saya bilang tadi ini pembahasan yang seru, karena memang cuma satu hal, integral rangkap gitu ya. Tapi bisa dipakai untuk menghitung luas area, volume, kemudian untuk menghitung massa benda. Jadi kalau benda itu misal massanya tidak, massa jenisnya itu tidak sama ya, kerapatannya berbeda-beda, itu kita pakai integral rangkap ini atau integral lipat istilah lainnya. Kemudian massa jenis dan momen inersia. Nah, itu yang terakhir. Ya, kalian pasti tahu lah ya, dosennya pasti udah banyak cerita soal ini. Jadi kita langsung latihan soal di sini. Ini kita diminta menghitung luas area yang ditentukan oleh R. Nah, ini sebelum pakai integral. Kalau kita belum pakai integral, berarti kita kan cuma membuat sketsa ini. Ini ya, ini nomor 1. Sketsa sederhana. X-nya dari 1 sampai 3, misalnya 1 di sini, ini 2, ini 3. Nah, X-nya berarti 1 sampai 3, kemudian Y-nya 0 sampai 2, ini 0, 1, 2. Nah, berarti kan gini. Ini cara yang intuitif ya. Berarti kan, oh sorry, ini sampai sini aja ya. Nggak sampai di yang kiri nih. Nah, berarti di sini panjangnya adalah 2, kemudian lebarnya adalah 2, kemudian persegi panjang luasnya apa? 2 kali 2, berarti sama dengan 4. Nah, ini kan cara-cara yang tradisional, dan nanti kita akan membandingkan dengan cara yang pakai integral. Kemudian nomor 2, ini juga masih sama. X-nya 0 sampai 5, jadi dari 0 sini, kemudian sampai 5. Kemudian Y-nya 0 sampai 3, misalnya 3 di sini ya. Nah, berarti kan luasnya begini, ini tingginya 3, kemudian panjangnya 5, berarti luasnya 5 kali 3, berarti 15 gitu ya. Nomor 3 ini juga persis banget, sama, itu dari 2 sampai 4, misalnya di sini, 2 sampai 4, kemudian 0 sampai 4, ini 0, misalnya 4-nya di sini. Nah, kalau soalnya begini, berarti kan cepat sekali ya. Ini berarti 2 kali 4, berarti 8. Nah, sekarang kita akan bandingkan kalau kita gunakan integral lipat untuk menghitung luas area ini seperti apa gitu. Rumusnya sederhana. Jadi batas X dan batas Y-nya dimasukkan di sini, X1, X2, sampai X dan Y1 dan Y2 ya. Jadi misalnya X1 di sini, kemudian X2 di sini, ini sumbu X. Kemudian ini sumbu Y. Ini Y1, ini Y2. Nah, nanti kan begini kan. Terus, nah, kita coba praktekkan. Buatlah sketsa hitung luas pada integral rangkap ini. Nah, seperti ini berarti kalau dibuat sketsanya, X-nya itu antara 0 sampai 2, 0 sampai 2, karena ini kan batasnya 0 sampai 2, kemudian Y-nya 1 sampai 3. Nah, Y-nya di sini 1 sampai 3. Nanti kita akan coba bandingkan. Seharusnya secara intuitif kita akan tahu ini 2 kali 2 ya, jadi luasnya itu 4. Nah, kalau secara integral bagaimana? Nah, kita integrasikan dulu. Kita integralkan bagian dalamnya dulu. Jadi, kalau integral lipat, kan kita kerjakan tuh satu per satu. Yang dalam dulu kita kerjakan, ini integral dengan variabel X ini kita kerjakan dulu. Yang variabel Y kita nggak kerjakan dulu, jadi kita tunda. Nah, yang DY ikut yang luar ya, jadi nanti kita tunda. X berarti di sini nggak ada angka sama sekali, berarti ini kan 1 kali dx ya. Jadi kalau 1 dx kita integralkan, itu kan berarti langsung x gitu. Mudah-mudahan ingat ya. Kalau nggak ingat, tolong langsung bilang ya, nanti supaya kita bisa bahas juga hal-hal yang sederhananya. Karena semakin lama kan nanti semakin sulit. Sayang kalau yang sederhana itu misalnya lupa gitu kan. Nah, kita masukkan angka 0 sampai 2. Berarti kalau kita masukkan angka, ini integralnya kita tulis dulu, jangan dihilangkan, dan integral dy ya. Masukkan X dengan angkanya 2, berarti ini 2 dikurangi 0. Kenapa dikurangi 0? Karena batas bawahnya itu 0. Jadi 2 dikurangi 0 adalah 2 ya.
Berarti ini adalah integral dari 2 dy. Batasnya masih sama, tetap 1 dan 3. Kemudian kita integralkan sekarang, jadinya 2y. Kita masukkan nilai-nilai batasnya 1 dan 3. Jadi 2 kali 3, kemudian dikurangi 2 kali 1. Berarti ini kan 6, 6 dikurangi 2. Berarti itu 4 ya. Nah, sampai di sini. Oke. Bu, Iya, silakan. saya mungkin agak sedikit bingung ya, Bu. Nah, Di awal, Bu. Yang nomor 4 atau awal nomor 1? Nomor 4, Bu. Oke, nomor 4 ya. Bingungnya itu yang di sebelah mana? Caranya ya mungkin, Bu. Itu yang pertama itu yang 0 sama 2 dulu ya. Nggak bisa yang 3 sama 1 ya, Bu. Oh, kalau mau 31 boleh, boleh. Jadi saya tulis ulang di sini ya. Kalau mau integral 1 sampai 3 dulu, berarti kan itu y-nya duluan ya. Berarti dy dx. Gini ya. 1 sampai 3. Jadi kita tulis ulang soalnya seperti ini. Ngerti maksud saya ya? Karena 0 sampai 2 ini kan batas untuk X. Sedangkan 1 sampai 3 itu adalah batas untuk Y. Gitu. Jadi kalau mau yang 1 sampai 3 dulu dikerjakan, berarti dy-nya dulu yang dikerjakan, yang ini. Berarti yang X ini 0 sampai 2, kemudian dx itu kita kerjakan nanti. Kita selesaikan dulu yang dalam ini ya. 1 dy, berarti kalau kita integralkan adalah y, gini ya. Kemudian batasnya 1 sampai 3. Jadi kalau kita masukkan 0,2 dan dy ini dx ini tetap. Y-nya kita masukkan ini ya, 3 ini kita masukkan ke sini. Jadi itu adalah 3 dikurangi 1. Berarti 2 ya, berarti integral 2 dx. Nanti berjalan dari 0 sampai 2. Nah, 2 dx itu kalau diintegralkan berarti akan menjadi 2x. Berjalan dari 0 sampai 2. Jadi kita masukkan angkanya 2 kali 2 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 4 dikurangi 0. Jadi hasilnya 4. Jadi jawabannya harus sama ya. Jadi kalian bebas memang. Mau mulai dari X dulu boleh, mulai dari Y dulu boleh. Karena kebetulan juga ini kan persegi panjang nih gambar kita. Jadi nggak masalah mau dari yang mana dulu. Nanti kita akan menemui soal di mana kita harus mulai dari salah satu, ternyata itu lebih gampang dibandingkan dengan dimulai dari yang satunya lagi gitu. Gimana? Yang tanya tadi siapa ya? Saya nggak lihat namanya. Sudah lebih jelas nggak? Berarti, Bu, kalau misalnya kita tukar gitu, 3 sama 1 yang duluan itu, berarti yang integral 3 sama 1 harus dimajuin ke depannya ya, Bu? Iya, iya. Jadi intinya kalau mengintegralkan tuh yang dalam duluan dikerjakan sampai selesai. Nah, hasilnya itu diintegralkan lagi untuk integral yang luar. Baik, Bu. Paham, Bu. Oke. Mungkin ya, kelihatan apakah, oh kok enggak yang kiri sama yang kiri gitu ya, kanan sama kanan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Jadi yang dalam duluan, kemudian baru keluar. Jadi ini seperti kurungan ya. Jadi sebenarnya integral lipat itu seperti kurungan. Integral dari integral sesuatu dx, kemudian hasilnya kita baru integralkan lagi terhadap variabel berikutnya, misalnya dy. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, berarti kita bisa ke nomor 2. Jadi ini mungkin sekarang bisa agak cepat ya, karena sudah tahu kan, secara intuitif kita tahu ini pasti 5, yang ini pasti 3 kalau persegi panjangnya. Jadi 5 kali 3, nanti kita akan lihat 5 kali 3 ya, 5 kali 3 itu sama dengan 15. Nah, ini kan secara intuitif. Saya hapus, kita lihat apakah jawabannya betul-betul 15. Kita integralkan yang dalam dulu, yang luar dibiarkan. Yang luar berarti ini, yang dalam, ini saya kasih kurung supaya lebih enak ya. 3, 1 dx, kemudian nanti diintegralkan terhadap y, jadi itu adalah 0 sampai 5, kemudian 1 dx itu menjadi x, kita isi angkanya 0 dan 3, kemudian dy. Jadi integralnya masih ada, x-nya kita masukkan angkanya, yaitu 0 sampai 3, jadi ketika x sama dengan 3, dikurangi ketika x sama dengan 0. Ini sama dengan
0 sampai 5, saya nggak usah tulis ya, atau saya tulis dulu nggak apa deh. 3DY, jadi integralnya adalah 3Y. Nah, ini hasil integralnya. Lalu kita masukkan angka, nah, batas-batasnya 0 sampai 5. Sekarang kita masukkan 3 kali 5 dikurangi 3 kali 0, batas bawah 0. Kemudian 15 dikurangi 0, langsung ya 15. Jadi jawabannya sama dengan perhitungan kita yang intuitif tadi. Begitu. Saya tetap pakai hijau, semoga tidak kecampur dengan yang atas ya. Ini juga secara intuitif, kita akan bisa melihat ya kan. Ini kan X-nya 0 sampai 4. Y-nya dari 2 sampai 4. Berarti sini 2, kemudian yang di sini 4. Nanti luasnya adalah 4 kali 2, berarti 8. Nah, gini kan. Kita lihat apakah betul luasnya akan menjadi 8. Jadi kita kerjakan pelan-pelan. Tujuan saya apa, walaupun kalian sudah tahu jawabannya di awal, tapi kita akan membandingkan prosesnya. Nah, proses ini yang penting ya. Jadi 1 dx langsung saja, itu akan menjadi x, kemudian nilainya nanti 0 sampai 4, kemudian kita akan integralkan lagi terhadap y. Jadi, kalau integralnya ini tetap, x diisi angkanya 4, kemudian batas bawahnya 0, berarti X itu adalah 0, kemudian DY. Jadi kita punya integral 2 sampai 4, 4 DY, yang mana itu akan menjadi 4Y. Nah, batasnya kita masukkan 2 dan 4. Berarti 4 kali 4 dikurangi 4 kali 2. 4 kali 4-nya 16, kemudian dikurangi 8 ya. Jadi 8. Sama ya dengan yang intuitif tadi. Nah, cara memasukkan ya di bagian yang sini, ini saya ingin menggarisbawahi, lama-kelamaan nanti itu kan akan ada angka-angka yang besar ya. Kalau sekarang angkanya masih gampang, 4 kali Y, oh ya 4 kali 4, 4 kali 2, itu gampang. Suatu saat kalian akan ketemu misalnya pecahan 17/92, kemudian ini Y kuadrat. Nah, nanti dimasukkan 17/92 dikali Y-nya ternyata pecahan juga. Nah, itu kan agak ribet. Nah, saya usulkan ya, kalau mau pakai cara ini, yang lebih simpel. Jadi 4 ini keluarkan, nanti kita urusi Y-nya di dalam kurung ya. Jadi seperti ini, Y itu untuk memasukkan batas-batasnya, kita masukkan di sini aja di kurungan. Ini 4 dikurangi 2. Nah, kalau begini, ini lebih simpel. Jadi nanti 4 kali 2. Hasilnya sama, 8. Jadi ini seperti mengeluarkan 4-nya ke sini. Nah, tapi sebenarnya kita ambilnya kan dari sini langsung tuh. Jadi 4, ini adalah 4, yang ini adalah Y. Y-nya yang dimasuki batasnya. 4-nya konstan, biarkan saja di luar. Semoga tidak bingung ya. Ya, ini disuruh membandingkan hasil dari soal nomor 1 sampai 3 dan 4 sampai 6. Dan kita tadi sudah membandingkan ya cara membuat gambar persegi panjang dengan cara yang kita pakai integral ini. Jadi itu sangat mirip. Kalau untuk menghitung volume, nah kita bandingkan dengan yang luas tadi ya. Kalau yang luas tadi kan saya tulis di sini. Untuk luas, itu kan cuma integral, kemudian langsung dx, dy. Di sini selalu 1. Kenapa? Itu sama dengan ginian, suatu permukaan, nah ini permukaan ya, permukaan yang datar, tipis, jadi tebalnya ini cuma 1 unit gitu kan. Nah, ketebalannya 1. Di sini ini ketebalannya. Makanya kita dapatnya cuma luas. Nah, sekarang kalau ternyata ketebalannya itu berbeda, misal ketebalannya itu begini, berubah. Nah, ketebalannya mengikuti suatu prosedur fungsi tertentu. Nah, berarti kan volume yang didapatkan itu adalah volume benda ini, bukan luas seperti yang tadi di sini. Kebayang ya? Jadi ini fungsi tertentu, fungsi dari dua variabel f, x, dan y. Inilah yang akan membuat ketinggian benda itu berbeda. Jadi kalau kita dulu, zaman dulu, mungkin waktu masih kecil ya, SD mungkin ya, volume itu kan luas alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi, biasanya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau bentuknya balok seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, nah ini, tingginya ini yang berubah. Tingginya berubah-berubah, makin lama makin kecil.
Nah, ini tingginya berarti ini kan, di sini. Inilah tingginya. Jadi, tinggi kali luas alas. Luas alasnya itu dA. Kita coba langsung saja praktekkan ya. Jadi, untuk soal 1 sampai 5, kita coba satu-satu. Gak apa-apa, pelan-pelan, kalem-kalem. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Kita sampai sebelum UTS menyelesaikan integral rangkap ini. Jadi, kita nggak harus latihan soal ini ya, yang saya berikan ini kan ada 5 halaman ya. Itu nggak harus selesai langsung hari ini juga gitu, nggak. Kita punya di sini fungsi fx ini, kemudian ini adalah daerah bagian alasnya. Jadi fx untuk ketinggiannya akan berubah-ubah. Oh ya, disuruh membuat sketsa ya ini ya. Sketsa benda padat. Oke, kita buat dulu sketsanya. Jadi masih ingat ya, ini yang tes 1 kemarin kan? Kalau kita membuat sketsa, berarti kita mulai dari yang seperti ini. Kita membayangkan, kita itu sedang duduk di sebuah ruangan. Ini adalah, kita melihat ke sudut ruangan itu. Jadi, ini sudutnya. Sudut ruangan di sebelah kiri depan kita. Mudah-mudahan masih ingat. Yang ini bagian lantai, ya. Kemudian, yang ini adalah tembok di depan kita. Kemudian yang bagian kiri ini tembok di sebelah kiri kita. Nah, kita beri nama sekarang, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Saya ulangi sedikit. Kemudian, sekarang kita mau lihat, bidang ini akan seperti apa? 20 min X min Y ini. Jadi kita lihat dulu, bidang yang di depan kita ya, berarti bidang yang dibatasi oleh sumbu Y dan Z. Berarti ketika itu X sama dengan 0, nah, Y dan Z-nya seperti apa? Z itu ini ya, nilai fxy ini ya. Jadi, Z itu hanya bergantung kepada Y sekarang. Karena X-nya kan sudah pasti 0. Nah, berarti sekarang kita akan membuat suatu garis ketika Y sama dengan 0 dan ketika Z-nya sama dengan 0. Kalau Y 0, saya masukkan di sini, Y-nya 0, berarti 20 dikurangi 0 ya kan? Jadi, tinggal 20. Kemudian, kalau saya masukkan sekarang Z-nya 0, Z saya masukkan di sini 0, berarti Y-nya adalah 20. Berarti ini 0,20, misalnya di sini deh. Oke, ini ya. Kemudian kalau kita mau buat yang kedua, misalnya di dinding sebelah kiri ini, di dinding sebelah kiri berarti X dan Z saja, jadi Y-nya yang 0, dinding sebelah kiri ya. Nah, kita buat Z itu sama dengan 20 dikurangi X. Nah, dikurangi Y ini kita nggak perlu tulis, karena kan Y-nya sudah 0. Jadi, nggak berfungsi apa-apa. Di sini kita akan coba lihat antara X dan Z. Kalau X-nya 0 bagaimana, kalau Z-nya 0 bagaimana. Ini kan mencari persamaan garis ya. Kalau X-nya 0 kita masukkan ke sini, maka ini akan menjadi 20, hitungannya persis sama seperti yang di atas, 20, 0, 0, 20 ya. Jadi kira-kira begini. Nah, ini 20-nya di sini, ini 20, ini 20. Kemudian yang bawah, lantai bagian bawah ini, kita akan lihat juga, berarti itu kan YX. YX berarti Z-nya 0. Z sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 20 min X min Y. Nah, sekarang kalau kita, hitungannya saya taruh sini deh, nggak cukup. Jadi, X dan Y, kalau X-nya 0 bagaimana, kalau Y-nya 0 bagaimana? Kita masukkan sini, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0, Y-nya 20. Kemudian kalau Y-nya kita masukkan 0, sebelah sini 0, maka X-nya pindah ke kiri, X-nya nilainya jadi 20 ya. Nah, secara intuitif juga sudah kelihatan sebenarnya. Ini kan. Nah, ini adalah batas bidangnya, batas ketinggiannya. Jadi, volume yang mana yang dicari? Itu adalah volume benda ini ya. Volume sebuah apa ya? Sebuah piramid ya. Ini bagian atasnya seperti ini. Kita mau coba hitung volumenya. Secara intuitif juga bisa dihitung. Jadi kalau ya zaman dulu kita kan belajaran gini, volume itu sepertiga kali luas alas kali tinggi gitu ya. Nanti kita coba deh cocokkan.
Apakah betul gitu ya? Luas alasnya ini berarti kan alasnya adalah segitiga ya, di bawah sini segitiga, berarti setengah kali 20 kali 20. Kemudian tingginya yang sumbu Z ini kan 20 juga. Nah, kita akan cocokkan nanti. Ini saya sederhanakan jadi 10. Jadi sepertiga kali 10, 20, 20 berarti 4.000 ya. Oke, kita akan lihat nanti apakah betul 4.000 per 3. Oke, kita hitung coba pakai integral. Jadi kita akan integralkan, ini double integral. Fungsinya adalah 20 min X min Y. Ini ya. Kemudian kita integralkan dx dulu, baru dy. Mulai dari 0 sampai 2, kemudian di sini 0 sampai 3. Kita hitung yang bagian dalamnya dulu, pelan-pelan ya. Integral terhadap dx, berarti 20x, kemudian ini setengah x kuadrat, kemudian ada y. Y ini kan berarti dianggap konstan ya, berarti akan muncul yx. Kemudian ini batasnya 0 sampai 2 dan dy. Jadi, kalau kita masukkan, ini masih tetap 20 kali X berarti 20 kali 2, itu 40, dikurangi setengah kali X kuadrat ya. X kuadratnya itu 4, berarti 2, dikurangi Y kali X, berarti 2Y. Nah, kemudian batas bawahnya 0, kalau saya masukkan ke sini, ke sini, ke sini, semuanya kan 0. Karena semua ada X, jadi tidak mempengaruhi apa-apa, jadi langsung saja ini DY. Kemudian, lanjutnya, 40 kurangi 2 itu 38, terus dikurangi 2Y. Ada DY, kemudian 0 sampai 3 ya. Berarti, saya kembali ke atas ya. Sama dengan, kita langsung integralkan saja, 38Y, betul ya. Kemudian, min 2Y, kita integralkan jadinya apa? Y kuadrat, ini ya. 0 sampai 3. Kita masukkan 38 kali 3 dikurangi 3 kuadrat. Kemudian 0 kita masukkan, jadi hasilnya adalah 0. Berapa ini? 124 ya. 114 ya. Dikurangi 9. Jadi hasilnya adalah 105. Nah, volumenya ini ternyata beda ya dengan yang kita perkirakan tadi. Jadi saya salah di mana dong? Jauh banget ya, Bu ya. Iya, saya ngerti deh masalahnya. Karena ini kan bendanya ya, benda yang aslinya ya. Jadi kita cuma diminta di bidang R ini 0 sampai 2 dan 0 sampai 3. Jadi sebenarnya kita diminta itu ini ya. Jadi X-nya itu 0 sampai 2, jadi itu sampai di sini saja, sampai 2. Kemudian Y-nya itu sampai 3. Nah, yang diminta tuh yang di sini. Gitu ya. Sorry, tadi kita hitung tuh semua. Ya, saya yang salah sih. Saya yang hitung semua. Miss, Ibu mau tanya, Bu? Iya, silakan. Misalnya kalau kita kerjain sendiri, kita juga harus kerjain dari yang cara manualnya ini, tak? Oh, enggak. Cuman ini cuma nunjukin untuk kalau sama gitu kan maksudnya. Iya, saya cuma menunjukkan bahwa itu sama. Dan nanti ini kan cuma nomor 1 ya, nomor 2 dan seterusnya saya nggak akan membandingkan seperti ini sih. Jadi yang awal tadi, yang di atas kan juga tadi saya membandingkan ya. File yang lain tadi. Ya, saya ingin membandingkan tuh supaya apa? Kelihatan bahwa ini tuh ada gunanya akan seperti ini gitu. Karena saya dengar kabar dari dosen kalkulusnya, kebanyakan mahasiswa berpikir bahwa kalkulus itu tidak ada gunanya. Ini cuma hitung-hitungan saja. Jadi Jadi, oh iya, oke. Waktu itu ya kami sempat diskusi kan antara dosen yang mengajar kuliah dengan yang responsi yang memberi latihan soal itu kan, ya memang kadang-kadang diskusi gitu. Oh ya, memang sulit dilihat kadang-kadang kalkulus, ini apa sih integral gitu kan, cacing-cacing, apaan ini, gunanya apa? Nah, banyak orang tidak melihat itu. Jadi, ya lebih baik memang diberi gambaran visual. Itu juga alasan saya selama ini kenapa saya sering mengajak kalian melihat ke GeoGebra ya. Jadi untuk menghitung sesuatu, terus mari kita bandingkan dengan kondisi fisiknya secara geometri itu seperti apa. Selagi kita bisa, ya saya usahakan akan membawa ke ini visualisasinya.
nanti akan ada suatu saat, suatu titik di mana kita tuh sudah nggak bisa melihat lagi gitu kan. Kalau itu sudah yang konseptual, yang memang ya sudah harus dihitung dan itu artinya apa ya sesuaikan dengan definisi. Oke, ini ya. Kita berarti dapat yang ini, ketinggiannya jadi berapa ya ini ya? Saya pikir udahlah nggak usah diterusin ya. Hasilnya harusnya sih 105 kok. Daripada sekarang kita buang waktu responsinya, sayang. Oke, saya buat recording baru. Jadi ini setelah kelas. Buat yang penasaran silakan dilihat. Kalau yang nggak penasaran, ya oke, boleh skip ya. Jadi ini gambar kita. Ini adalah gambar untuk fungsi fx, y adalah 20 min x min y. Sekarang kita diminta untuk mencari volume di bawah dari permukaan ini, tapi yang dibatasi oleh X itu hanya sampai 2 saja, jadi kecil ya, benda itu kecil, sekitar sini mungkin, 2, kemudian Y-nya sampai 3, nah, berarti volume itu akan kita hitung sampai ke atas ya. Ini adalah dasar dari bidang itu, yang akan kita hitung volumenya, kemudian kita naikkan. Nah, ini bagian permukaan atasnya, jadi kalau kita naikkan, ternyata benda ini bentuknya tidak seperti yang reguler yang biasanya ya, jadi menghitungnya agak susah karena ini kan tingginya tidak sama. Di sini kita mendapati ini adalah sekitar berapa ini? Di sini X-nya 2, kemudian Y 0, Z-nya berarti berapa? Z-nya adalah 20 dikurangi 2 dikurangi 0 ya, berarti Z-nya itu 18. Nah, di sebelah sini ketinggiannya adalah 18, kemudian yang di sebelah belakang, kita lihat ketinggiannya berapa ya. Ini X-nya adalah 0, kemudian Y-nya 3, Z-nya berapa? Kita lihat di sini Z-nya berarti 20 dikurangi 0 dikurangi 3, berarti 17. Nah, ketinggiannya tidak sama. Jadi agak sulit kalau kita mau menghitung pastinya itu secara metode yang biasanya. Berarti kita hanya bisa memperkirakan ya. Jadi seumpama kalau saya teruskan, misal saya teruskan sampai ke atas begini. Nah, ini akan menjadi sebuah prisma, sebuah balok gitu ya. Ini kan sebuah balok. Misalnya itu semuanya utuh, berarti volumenya adalah luas alas kali tinggi. Berarti 2 kali 3, alasnya yang persegi panjang di bawah ini kan tadi. Ini. Kemudian dikalikan dengan tingginya. Tingginya 20 ya, kalau sampai belakang semua dihitung. Jadi ini 6 kali 20, 120. Nah, kemudian kita akan potong bagian atas yang sedikit ini, yang bagian orange ini akan dipotong. Jadi seharusnya volume benda yang merah yang akan kita cari itu harusnya sesuatu yang kurang dari 120, karena akan dipotong kan. Tapi harusnya dia juga agak besar, tidak terlalu kecil, karena kita motongnya cuma sedikit. Kita lihat di sini ya, ini cuma turun 2 cm, di sini turun cuma 3 cm. Jadi bawahnya masih panjang, 18 dan 17 cm, belakangnya juga masih 20 cm. Jadi perkiraan saya itu masih besar, masih cukup besar balok ini. Kalau mau dihitung, misalnya kita potong yang bagian bawah sini ya, yang paling bawah ini kan paling rendahnya X-nya 2, Y-nya 3, berarti Z-nya 20 kurangi 2 kurangi 3 ya, berarti Z-nya itu 15. Nah, ketinggiannya itu 15. Berarti umpama kita ambil balok yang paling bawah saja, prisma itu adalah 2 kali 3 kali 15. Nah, ini 6 kali 15 berarti 90. Jadi, volume yang kita cari itu ada di antara 90 dan 120 ya. Volumenya antara 90 dan 120. Jadi, kalau kita tadi menghitung secara eksak dengan kalkulus, kita tadi mendapatkan hitungan kita volumenya 105. Nah, berarti angka ini saya pikir sudah tepat. Kalau saya hitung pakai kalkulator juga 105, jadi kalau kita masukkan di sini 105, itu oke ya. Mudah-mudahan ini menjawab penasaran kita ya, karena saya sendiri juga penasaran, kok sulit sekali ya menghitung volumenya. Ternyata ya karena memang bentuknya ini tidak bentuk yang reguler, yang seperti biasanya kita tahu. Jadi memang disitulah dibutuhkan kalkulus. Nah, dibutuhkan seni integral lipat ini. Kenapa? Dengan begitu kita tahu volumenya dengan lebih mudah. Bayangkan kalau kita harus menghitung volume dengan cara seperti ini ya, harus dipotong menjadi beberapa bangun ruang yang berbeda. Itu sangat sulit. Jadi saya pikir
teknik kita tadi ya, integral fx, y, dx, dy. Nah, ini adalah teknik yang sangat bagus dan sangat berguna. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kita lanjut ya. Nomor 2 ini integral lipat lagi ya. Jadi integral, kita tentukan batasnya. Yang y ini 0 sampai 3, kemudian yang x ini 0 sampai 4. Jadi fungsinya 1 plus x kuadrat plus y kuadrat, kemudian dx dy ya. Berarti kita hitung dulu yang bagian dalam, luarnya masih tetap sama. 1 kita integralkan jadi x kuadrat kita integralkan jadi berapa ini? 1/3 x pangkat 3. Kalau ada yang tidak setuju bilang ya, karena mungkin saja saya salah gitu. Untuk hal-hal yang sangat teknis begini saya masih sering salah. Nah, y kuadrat kali x. Nah ya, ini sudah oke, sudah betul. Kemudian batasnya kita masukkan 0 sampai 4. Jadi di situ ada dy. Sama dengan, berarti 0 sampai 3 ini masih tetap sama. X-nya 4. Jadi ini saya pakai teknik yang terakhir tadi saya ceritakan ya. 4 kurangi 0. Kemudian 1/3 konstantanya saya keluarkan. X pangkat 3-nya saya masukkan. 4 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Kemudian ditambah, ini y kuadrat biarkan saja. Kemudian di sini ada x, x-nya itu 4 dikurangi 0. Oke, ini dy. Saya lanjutkan di bawah. Jadi integral 0 sampai 3. Yang pertama, ini hasilnya adalah 4. Kemudian yang kedua ini hasilnya 4 pangkat 3 ini 64 ya. Jadi 1/3 kali 64. Kemudian ditambah ini 4y kuadrat. dy. Saya jadikan satu dulu ini ya, supaya nanti lebih enak, lebih ringkas. 4/3, 4 itu saya jadikan 12/3 ya. Jadi 12/3, 12-nya saya tambah dengan 64. Jadi 70, berapa ini? 76. Kemudian ditambah ini 4y kuadrat dy. Ini yang sekarang akan kita integralkan. Jadi 76/3, langsung muncul y-nya saja. Lebih gampang. Kemudian 4y kuadrat itu berarti 4/3 y pangkat 3 ya, kalau integral. Kemudian kita masukkan 0 dan 3. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Ini yang tadi saya bilang, oh ini kan ada pecahan. Jadi lebih enak pecahannya kita biarkan saja. Nilai limit-limitnya kita masukkan di y ini. Jadi 3 dikurangi 0. Kemudian ditambah 4/3. Kemudian y pangkat 3, berarti 3 pangkat 3 ya, langsung aja deh. 3 pangkat 3 itu berarti berapa? 27, kemudian dikurangi 0. Oke, berarti di sini mestinya cukup nih. Ini kan 3 kurangi 0, itu 3 ya. Jadi habis, tinggal 76. Kemudian ini 3 dengan 27, berarti di sini 9 ya. 4 kali 9, 36. 100 ditambah 12 ya, 112. Oke, hasilnya ini 112. Jadi hasil ini sudah saya cocokkan dengan kalkulator ya. Karena tadi sebelum mulai kelas kan tadi saya sudah coba hitung dulu. Saya sudah coba sesuaikan dengan kalkulator dan sudah betul. Tapi kalau misal kalian ternyata melihat ada kesalahan, tidak apa-apa, tolong beritahu saya ya. Bisa jadi memang ya keliru. Itu Bu, ada di chat Bu. Ada di chat, oh sorry. 0 kuadrat sama dengan 1. Oh, saya nulis 0 kuadrat sama dengan 1 ya. Sebelah mana itu? Bukannya masih dia ngomong Bu, 0 kuadrat itu sama dengan 1. Yang di baris pertama, yang paling ujung kanan kan ada mungkin nih 1/3 4 pangkat 3 min 0 pangkat 3. Itu mungkin maksudnya dia jadi 1 itu, ya. Oh, oke. Ya. Kenapa 0 kuadrat sama dengan 1? Oh, gitu. 0 kuadrat atau 0 pangkat berapapun, itu kan 0 kali 0 kali ya pangkat berapapun ya, itu tetap hasilnya adalah 0. Kalau yang jadi 1, itu mungkin maksudnya eksponensial. Jadi misal ada bilangan 2 pangkat 0, nah ini sama dengan 1. Mungkin apakah itu maksudnya? Bisa tolong diberitahu lagi, di chat enggak apa-apa? Bukan aku sih yang jawab sih.
Cuman nyampein aja. Cuman setelahnya jawabannya bukan nolnya kan habis kan. Tetap nolnya habis. Iya. Jawaban saya nolnya ya memang nol gitu ya. Iya. Oke, Bu. Jadi yang tanya ini William. William gimana? Masih ada di depan di depan situ? Berarti 0 kuadrat itu habis ya, Bu? 0 kuadrat sama dengan 0. Iya. Oke, Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih yang sudah tanya ya. Memang itu kadang-kadang ya, hal-hal kayak gini, basic-basic ini kadang ya membingungkan. Kadang kita tertukar ya, 0 pangkat 2 dengan 2 pangkat 0. Nah, gini kan. Kalau 0 pangkat 2 berapa? Ya, 0. Karena 0 kali 0 gini kan. Ini. Kalau 2 pangkat 0, nah ini 1. Kenapa? Ini berdasarkan suatu kesepakatan ya. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Alasannya apa sih? Sebenarnya itu kalau kita bicara yang lebih dasar ya. Kita kan seperti gini. 2 pangkat 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 gini kan. Ini kan 2, ini 4, ini apa? 8 ya kan, ini 16, dan seterusnya. Kalian lihat kan, kalau ini dijadikan suatu barisan, nah, ini emang harus 1. Maka itu ditetapkan 2 pangkat 0 itu adalah 1 gitu. Nanti kalau kita, barisnya kita naikkan lagi, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, ini saya coret-coret gak apa-apa ya. 2 pangkat min 1, ya setengah. Ya, ini kan terus seperempat, dan terus semakin kecil. Kelihatan kan, barisannya kan harus begitu gitu. Jadi memang 2 pangkat 0 ini, ya memang harus dibuat sama dengan 1. Oke lah, itu kan intermezzo. Saya sangat menghargai ya pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini, karena kalau ujian, terutama ujian yang open sekarang ya, karena kan kalian boleh buka kalkulator, buka buku, buka Google, buka apapun kan kalian boleh. Maka seluruh proses itu akan mendapatkan nilai. Kalau jawabannya betul, tapi prosesnya ada yang salah, nah itu juga itu akan dipertimbangkan ya. Bukan jawaban saja yang diberi nilai penuh, tapi prosesnya itu juga akan dilihat gitu. Karena kalau jawaban saja, ya kalkulator juga bisa. Oke ya. Nomor 3 ini, nah, karena tadi saya sudah kerjakan 1 dan 2, saya kepingin tahu, kalian ada kesulitan atau enggak dan sebagainya. Jadi tolong kerjakan nomor 3. Kira-kira berapa ya? 10-15 menit gitu ya. Bu, itu pasti ya, Bu, ya, integralnya dx yang di dalam, dy yang di luar. Oh iya. Iya. Kenapa? Ada yang cara lain ya? Enggak, cuman nanya aja. Oh kenapa. gitu. Kalau kebalik hasilnya beda gitu ya. Kalau terbalik hasilnya akan beda. Tapi kalau misal dibalik dua-duanya ya, jadi memang kita mau integralkan y-nya dulu, kemudian baru x-nya gitu ya. Kita coba aja. Harusnya sih nggak masalah. Halo. Sebentar ya, saya akan coba cari yang lain. Oke, Bu. Hasilnya jadi volume enggak, Bu, kalau dy dx gitu? Tetap volume, iya. Karena volume itu kan intinya ini ya, alas kali tinggi gini kan. Ukuran 2 kali nggak sih? Oh. Jadi mau panjang kali lebar atau lebar kali panjang kan nggak masalah, sama aja kan. Nah, itu sebabnya dx dy itu boleh ditukar, nggak masalah. Saya hapus dulu. Oke. Kita mau coba ya, nggak apa-apa, ini ada space kok. Nah, kalau misal kita mulai dari ini ya, y-nya dulu, kemudian x-nya belakangan. Nah, ini nggak apa-apa, menarik ini. Jadi 0,3-nya di sini, 0,4-nya di sini ya. 0,3-nya duluan karena kita mau kerjakan y-nya dulu. Jadi ini 1 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, berarti yang luar kita biarkan 0 sampai 4. Yang dalam kita kerjakan. Jadi sekarang kita integralkan terhadap y dulu ya. 1 berarti keluarnya y. X kuadrat, nah itu kan konstan, berarti x kuadrat y. Kemudian y kuadrat berarti sepertiga y pangkat 3. Oke, berarti di sini sisanya adalah dx. Kemudian, ini masih sama ya, 0,4. Kita masukkan nilainya. Ini tadi saya lupa kasih ini ya. Masukkan, jadi 0 sampai 3, kita kerjakan dulu. Y, berarti masukkan 3 dikurangi 0. Kemudian x kuadrat y, berarti x kuadratnya kita keluarkan, ini juga 3 kurangi 0. Kemudian sepertiga
Y pangkat 3. Nah, berarti kalau Y pangkat 3, berarti kan 3 pangkat 3. Langsung aja saya tulis 27. Kemudian 0 ya, 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 kan 0. Tadi kita sepakat ya. Kemudian ini dx. Jadi, sisanya adalah, saya tulis ulang supaya lebih jelas gitu. 3, kemudian ditambah 3x kuadrat, kemudian ditambah sepertiga kali 27 ya, itu 9. Ini dx. Nah, sekarang kita mau integralkan terhadap x, jadi keluarnya 3x, kemudian 3 per 3 x pangkat 3 ini ya. Nah, ini coret saja, ini 1 kan. Betul ya, ini integrasinya ya, saya takutnya salah integral gitu. Salah integral beda banget nanti hasilnya. Ini kalau kita turunkan berarti kan 3x kuadrat sudah betul, kemudian ini integrasinya 9x. Oke, kita masukkan nilainya 0 sampai 4, kita masukkan pelan-pelan, 3 kali ini 4 kurangi 0, kemudian ditambah, ini x pangkat 3 ya, jadi 4 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3, itu 0, kemudian ditambah 9 kali x, x-nya 4, kurangi 0, oke, mepet sampai sini. Ini yang dalam kurung 4, jadi 12, kemudian 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya. Kemudian ditambah 36. Nah, yang ini 100 berarti hasilnya 112. Sama ya? Hasilnya sama. Jadi Anda mau tukar itu enggak apa-apa. Asal hati-hati kalau depan ditukar, belakang ditukar ya. Intinya kita ngerjakan x dulu, y dulu. Gitu. Oke, Sudah. Bu. Ya, oke. Terima kasih sudah tanya dan sudah mendengarkan. Mungkin sebagian sudah mulai kerjakan nomor 3 ya. Silakan. Jadi saya kasih, ya nggak saya kasih. Saya minta waktunya kalian 10-15 menit untuk mengerjakan. Ini ada yang mulai ngasih saya di WA. Boleh? Boleh? Kasih ke WA boleh. Nanti saya download dan akan saya tunjukkan ke teman-teman yang lain ya. Saya pakai Paint aja seperti biasa. Wah, komplit ini ya jawabannya 3, 4. Jadi sekaligus ya, tadi kan supaya kita sekaligus membahas, jadi kita bahas dari jawaban ini, salah satu dari kalian. Terima kasih ya. Saya cocokkan juga dengan jawaban saya. Jadi nomor 1 jawabannya 7 sama. Nomor 3 jawabannya 7 sama. Kemudian nomor 4 jawaban saya juga sama, 36. Jadi fungsi kita adalah x plus y plus 1, batasnya adalah 0 sampai 1, kemudian batas y-nya 1 sampai 3, dimasukkan di sini, dia mengerjakan ini mulai dari x ya. Dari x yaitu 0 sampai 1, jadi batasnya ini sudah betul, kemudian y batasnya 1 sampai 3. Kemudian kita integralkan satu-satu ya. Ini x diintegralkan menjadi setengah x kuadrat, kemudian y diintegralkan menjadi xy, karena y-nya itu adalah konstan, kemudian 1 diintegralkan keluar x ya. Kemudian dimasukkan angkanya. Wah ini cepet ya, berarti tanpa basa-basi, jadi nggak ditulis, nggak apa sih. Kalau saya pikir dengan cara seperti ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang tadi saya tunjukkan memang lebih detail ya, karena untuk semua orang kan. Ini oke lah, setengah, karena x-nya kan 1 kuadrat ya 1. Kemudian ini y kali x, x-nya 1. Kemudian ini 1, karena x-nya sama dengan 1. Berarti diintegralkan sekarang jadinya setengah y, ini betul. Kemudian yang ini, apa ini? Setengah y kuadrat. Oh ya, betul ya. Kemudian ini y dari angka 1. Iya, oke. Kemudian setengah kali y, masukkan y-nya 3. Oh, ini dimasukkan satu-satu, boleh. Jadi, dimasukkan dulu. Jadi, 3/2 masuk sini. Kemudian, y kuadrat 9 per 2. Kemudian, y-nya 3. Boleh dimasukkan seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian, dikurangi, ini ya, ketika y-nya sama dengan 1, berarti ini setengah. Oke, kali 1. Setengah kali y kuadrat, berarti tetap setengah. Kemudian, ini y1. Oke. Jadi, 3 tambah 9, ini adalah 12 per 2 itu berarti 6. 6 tambah 3 berarti di sini sebelah kiri ini adalah 9. Kemudian
Yang sebelah sini 1 ya, setengah tambah setengah kan 1 tambah 1, berarti 2. Berarti 9 kurangi 2 sama dengan 7. Nah, betul ya. Jadi saya akan melihat prosesnya seperti ini kalau koreksi. Makanya koreksi saya itu agak ya lambat. Seperti itu. Nah, kenapa sekarang saya mengkoreksi bersama-sama dengan kalian? Ya, ini kan untuk menggantikan di mana tadi seharusnya saya yang menjelaskan, oh kerjaannya begini gitu ya. Ini juga jawabannya sama ya tadi ya. 9 terus berhenti sampai di sini. Karena seharusnya kan kita berharap jawabannya itu 7 ya, 9 kurangi 2. Gak apa-apa, sambil kita pelajari ya, karena kita semua juga bisa melakukan kesalahan, jadi hati-hati, kesalahan satu teman ini mungkin juga bisa dilakukan oleh yang lain. Belum tentu juga dia yang salah loh ya. Kita coba cek. Masukkan. Itu Bu, integral 3 jadi 0 Bu. Jadi 0, di mana itu? 3 integral 0. Oh iya, di sini harusnya 1 sampai 3, di sini dia 0 ya. Ini gini ya, harusnya 1. Iya Bu. Oke, yang lainnya sudah betul, berarti kalau masalahnya cuma di situ, maka akan jadi masalah di sini saja. Saya langsung cek yang belakang, berarti ini apa setengah Y kuadrat tambah 3/2 Y ini ketika dimasukkan, nah ini harusnya 1 sampai 3 ya. Kalau 0 memang habis semua. Pantesan tadi kan dapatnya 9. Yang 9 ini sudah benar. Kemudian ini perlu gini ya, dikurangi. Nah, kita masukkan yang 1 berarti kan ini setengah ditambah 3/2 ya. Nah, setengah tambah 3/2 itu adalah 2. Jadi nanti semua ini dikurangi 2. Jadi ini dikurangi 2, jadi 9 dikurangi 2, jadi ini adalah 7. Nah, kalau yang seperti ini, biasanya saya itu agak memaklumi. Jadi nilainya tidak akan berkurang terlalu banyak. Karena prosesnya kan cuma salah di satu titik ini saja. Jadi poinnya masih tinggi kalau yang seperti ini. Beda ya, beda gini, saya jelaskan ya. Beda dengan kalau ujuk-ujuk jawabannya betul, padahal yang di atas ini berantakan semua gitu ya. Misalnya ini banyak salah, tapi di bawah loh, tahu-tahu jawabannya simsalabim, betul. Nah, ini mungkin kalkulator. Kalau yang seperti itu mungkin poinnya akan rendah sekali, walaupun jawabannya betul. Oke, gitu ya. Terima kasih yang sudah memberikan jawaban. Kita kembali ke yang nomor 4 ya. Jadi kita diberi fungsi ini ya, kita langsung aja to the point. Nah, double integral. Kalau saya tuh suka X-nya di depan ya. Jadi X dari 1 sampai 2, kemudian Y dari 0 sampai 4. Jadi ini 2X ditambah 3Y. Kemudian DX dy. Kenapa saya suka X duluan nggak tahu. Itu mungkin karena kebiasaan aja sih. Tapi ada beberapa orang yang Y-nya duluan. Bahkan di bukunya Parcel itu kan beberapa itu Y duluan ya. 2X berarti menjadi 2/2X. Berarti ini X kuadrat ditambah 3XY. Kita masukkan batasnya 1 dan 2. Kemudian di sini dy. Kita masukkan angkanya. X kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4. Kemudian 1 kuadrat itu 1. Ditambah 3Y, saya keluarkan semua yang konstan. X-nya saya masukkan di sini, 2 min 1. Jadi di sini dy. Terus, yang ini jadinya berapa ini? 3. Ditambah, ini kan 1 ya. 1 kali 3Y tetap 3Y. Kemudian dy. Jadi kalau kita integralkan sekarang, itu ada 3Y ditambah 3/2 Y kuadrat. Dari 0 sampai 4, kita masukkan, konstantanya keluar, jadi ini 4 kurangi 0. Kemudian, ini 3/2 ditambah Y kuadrat berarti 16, dikurangi 0 kuadrat, 0. Jadi 3 kali 4 itu 12, ditambah, ini kali ya, sorry ya. Saya tulis tambah tadi. 3/2 kali 16. Nggak usah ditulis lagi deh, bikin panjang. Jadi ini 8. 8 kali 3, 24. Hasilnya 36. Sama ya dengan jawabannya tadi, 36. Dan saya yakin caranya juga sudah bagus. Tadi kan di sini. Caranya sudah bagus. Oke. Sekarang nomor 5 ya. Nomor 5. Saya pikir kita bersama-sama saja ya. Kalau nomor 5 ini, karena ini kan baru.
bukan baru banget, tapi tadi kan belum pernah ada ya yang double gini kan. Jadi ini ada dua kasus. Fx itu nilainya bisa 2 dan bisa 3, tergantung di area sebelah mana gitu. Jadi kira-kira kalau saya gambarkan di satu dimensi itu akan begini. Nilainya akan 2 di area tertentu, kemudian nilainya akan 3 di area tertentu. Nah, ini kalau kasusnya cuman 2 dimensi, tapi kasusnya sekarang kita adalah di 3 dimensi. Jadi volumenya nanti adalah integral dari 2 ya, dx dy ditambah dengan yang tingginya 3. Ini juga dx dy. Kalau kalian merasa aneh langsung bilang ya. Yang tingginya 2 itu batasnya adalah ini 1 sampai 3 ini ya. Jadi yang tingginya 2, X-nya 1 sampai 3, kemudian Y-nya dari 0 sampai 2. Kemudian yang tingginya 3, batas X-nya itu 3 sampai 4, kemudian Y-nya 0 sampai 2. Nah, nanti total area ini itu adalah seluruh area R yang ini. Ini sama, cuma dipotong jadi 2, kemudian ketinggiannya berbeda, gitu. Saya lanjutkan di bawah. Jadi hitungannya kita langsung, semoga dengan sudah terbiasa tadi kita lebih cepat ya. Jadi ini kan 2x dy, kita masukkan angkanya 1, 3. Kemudian di sini 0, 2, jadi ini 3x, batasnya 3 sampai 4, nanti kita hitung dy. Jadi 2x itu adalah, saya tulis dulu, 2 kali 3, atau 2 kali 3 dikurangi 1 ya. 2 kali 3 kurangi 2 kali 1. Ini masih ada dy. Kemudian yang kanan masih ada integral 3 kali 4 kurangi 3. Kemudian jadi 2 dikalikan berapa ini? 2 kali ini 2 ya, berarti 4. Integral 4 langsung aja ya, boleh. Kalau boleh untuk menyingkat waktu, 4y. Nanti kita masukkan 0,2. Kemudian ini 1 kali 3. Jadi kalau 1 kali 3 tetap 3, integralnya 3y. Kita langsung masukkan 0,2. Jadi 4 kali, nah 2 kurangi 0 kan ini, jadi tetap 2. Kemudian 3 kali y-nya 2. Yang 0 dimasukkan pasti habis. Jadi 8 tambah 8 tambah 6 ya. Jadi hasilnya adalah 12. Begitu, ini kalau ada 2 kasus. Apakah jelas ya? Bagian berikutnya, 6 sampai 10. Ini juga masih mirip ya. Sketsa, oh ya, buat sketsa dan hitunglah. Dari tadi kok kita lupa buat sketsa ya? Mungkin saya buat sketsa untuk yang ini aja ya. Untuk X-nya 1 sampai 3, ini X. 1 sampai 3, ini. Kemudian Y-nya 0 sampai 2, jadi 1, 2, 3. 0 sampai 2 ini ketinggiannya adalah 2. Base-nya begini, ketinggiannya 2 ya, jadi 1, 2, kira-kira begini. Kemudian, untuk X-nya 3 sampai 4, itu ketinggiannya 3. Nah, kira-kira seperti ini, batas Y-nya sama. Nah, in case nanti UTS ditanyakan ya, sketsanya seperti apa? Yaitu seperti ini. Jadi ada 2 balok bersebelahan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke ini, tipe berikutnya ya. Ini ada satu tipe yang menarik. Kita diminta menghitung volume untuk ini, fungsi ketinggiannya ini, kemudian areanya, base-nya itu yang ini ya. Jadi seperti biasa, luas alas kali tinggi, berarti kita akan hitung integral XY pangkat 3, kemudian dx dy 0 sampai 1, min 1 sampai 1. Y pangkat 3-nya kita biarkan. Kemudian berarti X itu menjadi apa? Per 2 X kuadrat. Itu begini ya. Kemudian kita masukkan angkanya 0 sampai 1, kemudian ini dy. Jadi ini min 1 sampai 1, setengah Y pangkat 3-nya biarkan saja, kita masukkan angkanya, X kuadrat itu 1, kemudian dikurangi 0. Ini dy. Berarti
integral dari min 1 sampai 1 setengah Y pangkat 3 saja, karena yang dalam kurung itu 1, jadi yang ini di... Nah, ini yang kita integralkan terhadap Y, jadi sekarang setengah kali 1/4 Y pangkat 4. Dan gini ya, 1/4 Y pangkat 4, oke, ini min 1 sampai 1. Berarti 1/8. Nah, sekarang kita mau masukkan ini, Y pangkat 4, berarti 1 pangkat 4 dikurangi, ini min 1 pangkat 4. Berarti 1/8, ini 1 dikurangi 1. Nah, ini hasilnya 0. Ada yang merasa aneh enggak ini? Kok volumenya 0 gitu ya? Kalau kita buat sketsanya, jadi ini adalah fungsi ganjil ya, odd function. Jadi fungsi ini adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil artinya apa? Volumenya itu saling meniadakan ya. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu satunya negatif, satunya positif. Negatif artinya volumenya itu ada, tapi di bawah, di sebelah bawah, gitu. Ini nggak usah dibuat sketsanya lah. Saya pikir kalau ujian nggak akan keluar soal seperti ini. Ini kesalahan saya ya. Saya suruh kalian buat sketsa untuk fungsi yang ya agak sulit lah. Nggak sulit banget. Ini agak sulit. Tapi saya buat sketsanya di GeoGebra tadi sebelum kelas ya. Wah, ini kayaknya nggak mungkin lah kalau ujian dibuat sketsa seperti ini. Nomor 7. Tadi kan sudah nomor 6 sudah dikerjakan bersama ya. Saya harap nomor 7 kalian bisa mengerjakan deh. Di rumah saya ini hujan deras sekarang. Apa suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar, Bu. Oh, oke. Berarti nggak sampai situ hujannya. Ya, silakan seperti tadi ya, sekitaran 10-15 menit soal nomor 7. Kalau mau ada yang lanjut sampai 8 ya boleh, silakan. Bu, kalau gini integralnya gimana ya? Sorry, gimana? Nggak tahu, Bu. Mau integralnya gimana? Misalnya integral X dulu aja gitu. Yang nomor 7 ini ya? Iya. Integralnya dari sinus ini? Betul. Oh, oke. Masih ingat turunannya kan? Jadi kalau sinus diturunkan Sin jadi cos. Ya. Kalau cos diturunkan jadi min sin. Nah, sekarang kita balik ya. Saya buat coret-coretan di sini ya. Jadi sin kalau kita turunkan jadi cos. Kemudian kalau kita punya cos, kita turunkan jadi sin. Nah, sekarang kita mau ke arah yang sebaliknya. Saya ganti warna dulu supaya nggak kecampur. Kalau kita mau ke arah... min sin ya, Bu ya? Oh, sorry. Min sin. Nah, cos diturunkan jadi min sin ya. Sekarang kita punya sin di sini, sin. Ini akan kita cari integralnya. Berarti kan sin akan kita naikkan ya. Jadi kalau sin saja, kalau min sin kita jadinya cos. Kalau sin saja kita integralkan jadinya apa? Min cos. Min cos, ya gitu. Iya, yang selanjutnya maksudnya. Jadi min cos apa gitu. Iya, min cos apa. Nah, apanya itu yang perlu dicek, double check ya. Saya juga lagi mengerjakan kok. Ya udah aku tunggu aja nanti waktu yang lain udah kumpulin. Iya, yang lain mungkin masih berjuang. Saya juga coba lihat di WhatsApp, siapa tahu ada yang kirim. Di WhatsApp belum ada yang masuk lagi. Jadi ini yang tadi. Ya. Kita langsung aja ya. Sisa waktunya yang sedikit ini kita coba pakai. Ini nggak ada yang kasih kiriman ke saya nih. Yang tadi sempat nanya nomor 7 siapa ya? Sorry, saya itu nggak lihat nama ya. Gimana? Kamu berhasil menemukannya atau masih bingung ya? Kita langsung aja ya di sini bersama-sama. Jadi kita buat batasnya dulu. Jadi ini 0 sampai pi per 2. 0 sampai pi per 2 lagi, kemudian fungsinya sin x plus y, kemudian dx dy ya. Berarti 0 sampai pi per 2, tadi sempat kita diskusikan sebentar ya. Jadi kalau sin, berarti kalau kita integralkan, naik ke sini jadi cos ya. Nah, berarti di sini akan jadi cos, min cos dari x plus y. Nah, dalamnya ini yang kita perlu cek ya. Kita coba turunkan. Kalau ini kita turunkan apakah menghasilkan sin x plus y? Ternyata iya betul.
Jadi ya sudah, itu sudah betul. Kita nggak perlu mengubah apa-apa. Kecuali kalau misal di dalamnya itu, misal ya, ini 2x atau 2x kuadrat. Nah, itu memang perlu ada yang diubah sedikit gitu. Dalam hal ini kita sudah selesai sampai di sini. Berarti kita masukkan langsung saja nilainya. Ini antara 0 sampai pi per 2. Berarti ini dy. Kita masukkan sekarang. Mudah-mudahan cepat ya, waktunya kita sudah hampir habis. Integral ini masih tetap, ini pi per 2, kemudian min cos ini masih sama. Nah, kita masukkan pelan-pelan, hati-hati di sini. X-nya saja yang dimasukkan, Y-nya tidak. Jadi pi per 2 ditambah Y. Kemudian dikurangi, sekali lagi kita tuliskan ini ya, min cos, jadi min cos. Nah, sekarang 0 ditambah Y. Baru terakhir dy masih ada. Jadi 0 pi per 2, batasnya masih tetap sama. Sekarang kita lihat ini, min cos pi per 2 tambah y. Ini nilainya kan agak sulit. Karena y-nya kita belum tahu, padahal kita harus menghitung ini. Nah, kita coba modifikasi ya. Kalau yang kalian ingat grafik cosinus itu kan begini. Nah, pi per 2-nya kan di sini ya. Pi per 2 ini 90 derajat. Pi-nya di sini, ini 180 derajat. Nah, ini kembali ke satu periode di sini. Ini adalah grafik dari cos, misalnya saya sebut saja cos Y. Saya pakai Y karena di sini kan nanti kita pakai Y ya, biar sama gitu. Ini grafik cos Y. Sekarang kita mau mencari grafik cos dari Y ditambah pi per 2. Berarti ini kan akan terjadi pergeseran grafik. Ingat nggak, waktu kalkulus 1, karena sekarang saya juga responsi kalkulus 1, membicarakan pergeseran grafik. Kalau sekali-sekali kalian mau ikut responsi kalkulus 1, boleh juga ya. Nah, pergeseran, kalau ini ada tanda tambah, berarti kita akan geser ke kiri. Jadi grafik ini kita geser ke kiri sejauh ini ya, sejauh pi per 2. Nah, sejauh pi per 2 berarti kira-kira sampai di sini, kita geser sekarang. Nah, grafik kita yang sudah digeser itu akan menjadi seperti ini. Ini grafiknya, nanti sampai di sini, kemudian naik, begini. Nah, semuanya bergeser sejauh pi per 2 ke kiri. Kelihatan ya. Nah, sekarang grafik merah ini kan sama seperti grafik sinus tapi di bawah. Jadi ini kebalikannya dari sinus. Karena grafik sinus aslinya itu harusnya kan kalau sinus itu kan begini. Ini sinus ya. Ini sinus Y. Berarti sekarang yang kita punya ini adalah yang merah. Yang merah jadi grafik min sin. Min sin Y. Nah, jadi cos dari Y plus pi per 2 itu sama dengan min sin Y. Gini ya, penjelasannya seperti itu. Karena itu, yang di sini, cosnya berubah jadi min sin. Jadi saya masukkan langsung jadi plus sin Y. Nah, kalau sudah begini kan lebih enak. Untuk nanti integral berikutnya. Jadi di sini ada plus cos 0 tambah Y itu tetap Y. Nah, ini dy. Ini plusnya saya buang saja supaya tidak mengganggu. Jadi saya buang di situ. Sekarang kita mau integralkan ya. Ini gampang kan, kalau sudah sampai di sini pasti tahu semua ya. Jadi kita integralkan sin Y. Sin Y diintegralkan jadi apa? Ini kan, jadi min cos ya. Pakai yang ini tadi. Ini saya lingkari. Saya buang lingkarannya. Min cos Y. Kemudian, kalau cos Y berarti yang ini kan, cos diintegralkan jadi sin. Oke ya. Jadi di sini akan menjadi sin. Oke, kita masukkan angkanya 0 sampai pi per 2. Nah, masukkannya hati-hati, jadi min cos pi per 2 ditambah sin pi per 2. Dikurangi, nah 0 di sini tidak hilang. Jadi kalau kita tadi kebiasaan pakai polinomial, nolnya hilang, hati-hati, nanti di sini bisa kepleset, karena 0 di sini sangat berarti ya. Jadi min cos 0, nah cos 0 itu kan nilainya 1, tidak 0. Kemudian ditambah sin 0. Kalau sin 0 ini memang 0. Jadi min cos pi per 2. Min cos pi per 2 itu berapa? 0. Kemudian ditambah sin dari pi per 2, berarti sin 90 derajat itu 1, kemudian dikurangi,
ini apa? Cos 0. Min cos 0 berarti min 1, kemudian sin 0 itu adalah 0. Oke, sampai di sini berarti yang kiri ini 1 ditambah 1. Jadi hasilnya 2. Gini ya, jadi nomor 7 ini hasilnya volumenya adalah 2. Sketsanya saya nggak usah buat ya, sorry. Yang bikin soal memang saya. Itu saya langsung bilang, buat sketsa. Padahal sebenarnya ini sketsanya ya agak rumit. Nggak usah lah ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nomor 7? Atau kita langsung lanjut nomor 8. Tinggal 5 menit. Mungkin sudah pada lapar. Ini agak simple. Jadi daerah yang dibatasi oleh ini ya, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Kita lihat batasnya dulu. Batasnya itu Y sama dengan X kuadrat kan ini. Fungsi, grafik fungsi yang seperti ini ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Ini batas bawah, kemudian batas atasnya itu Y sama dengan 1. Misalnya 1 di sini. Berarti ini kan batasnya di sini kan. Nah, daerah inilah yang nanti akan kita pakai untuk alas. Kemudian tingginya itu adalah fungsi ini ya, XY. Nah, jadi volumenya adalah integral dari XY, kemudian dx dy. Batas X-nya apa? Sebentar. Di sini saya mau tekankan satu hal. Di sini lebih baik kalau kita pakai dy dx. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal ya. Ada kasus-kasus tertentu itu yang memang lebih enak kalau kita kerjanya dy dulu baru dx. Kenapa? Saya lihat gini. Jadi y ini kan di batas atasnya 1, kemudian batas bawahnya itu x kuadrat. Jadi kalau kita kerjakan y-nya dulu itu lebih enak. Nanti batas bawahnya itu x kuadrat, batas atasnya itu 1. Batas atasnya gampang, dari min 1 sampai 1. Ini ya. Jadi min 1 sampai 1. Nah, nomor 8 ini memang agak beda dari sebelumnya karena kita membuat batasnya itu dengan menghitung. Kita langsung saja integralkan min 1 sampai 1. Jadi XY sekarang kita integralkan terhadap Y, jadi X-nya tetap, kemudian setengah Y kuadrat. Ini ya. Kita masukkan batasnya X kuadrat dan 1, kemudian DX. Jadi integral min 1 sampai 1. Hati-hati yang dimasukkan sekarang adalah Y, bukan X. X sama 2 ini konstan. Jadi 1 kuadrat, kemudian dikurangi X kuadrat, dikuadratkan lagi. Berarti kan pangkat 4. Nah, ini DX. Di sini hati-hati sekali, karena bisa terjadi banyak kepleset ya. Kita lihat, min 1 sampai 1-nya tetap. Jadi 1 kuadrat itu 1, ini X per 2. Kemudian ini jadi menjadi X pangkat 5 per 2 dx. Ini yang akan kita integralkan ya. Jadi kalau X per 2, saya keluarkan dulu setengahnya biar gampang. Nanti setengah X kuadrat. Itu hasil integral dari X. Kemudian yang belakang, setengahnya saya keluarkan juga. Jadi X pangkat 5 itu 1/6 X pangkat 6. Mudah-mudahan integral ini tidak masalah ya kalian ya. Masih ingat semua. Jadi min 1 sampai 1. Terus, di sini 1/4 kali X kuadrat saya masukkan saja. Jadi 1 kuadrat, kemudian dikurangi min 1 kuadrat. Hati-hati ya. Min 1 kuadrat itu 1. Kemudian yang di sini 1/12. X pangkat 6 berarti 1 pangkat 6 itu juga 1. Dikurangi min 1 pangkat 6 itu juga 1. Nah, hasilnya apa? Ini 0. Ini juga 0. 0 dikurangi 0, jadinya 0. Nah, kasusnya volumenya 0 ini masih sama seperti yang beberapa nomor sebelumnya tadi ya. Jadi kalau fungsi ganjil bisa terjadi memang seperti itu. Yang di kiri dan yang di kanan itu saling menghilangkan. Artinya volumenya ada, tapi yang satu di bawah, yang satunya di atas. Jadi negatif. Saya pikir hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti nomor 9 dan seterusnya kita ketemu lagi minggu depan, Kamis depan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, last minute. Kalau nggak ada, saya tahu kalian pasti sudah kepingin selesai gitu ya. Ini 17.30 di jam saya.
Permisi Bu, itu bukannya Heeh. 1 dikurangin -1 ya? Oh, sebentar ya. Yang Ganti pen merah dulu. dalamnya. Maksudnya Yang ini yang mana ini? caranya Ibu itu kan? Yang bagian Yang ini ya? Akhir-akhir. Ini? Iya, betul. Oke. Kalau mau pelan-pelan ya, misal 1/4, ini kan X kuadrat, berarti 1 kuadrat ya, dikurangi -1 kuadrat, gini ya. Kemudian Oh, ya udah paham. Udah. Oke, berarti nggak jadi. Ya, oke. Yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi? Last. Jadi, oke. Sudah ya? Enggak jadi, Bu. Nggak jadi. Ya. Oke. Iya. Ya oke, kalau nggak ada lagi, ya saya harus akhiri ya. Bagaimanapun memang waktunya sudah habis. Minggu depan kita ketemu lagi, kita lanjutkan bagian ini. Saya harapkan kalian kerjakan ya. Sisanya ini, karena kan caranya kan tadi sudah lumayan panjang ya, kita banyak diskusi. Kerjakan supaya minggu depan kalau tidak ada masalah, kita bisa masuk ke momen inersia langsung, ke masa dan momen inersia. Jadi supaya kita nggak berlama-lama di volume. Begitu. Oke, selamat sore semuanya. Happy weekend, long weekend. Selamat Paskah untuk yang merayakan Paskah. Kita ketemu Kamis depan ya. Terima kasih, Bu. Ya, banyak suaranya. Terima kasih. Oke, saya end sekarang ya. Ada chat. Oke, terima kasih kembali. Ya, saya end ya.